Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Ballroom Hotel Bahamas Tanjung Pandan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung bekerjasama dengan TVRI Bangka Belitung dan Radio BFM 104,6 Belitung dengan bangga mempersembahkan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 ini diikuti oleh 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung 2018 pada tanggal 27 Juni mendatang. Ya, dan tentunya pada debat publik kali ini, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misi mereka untuk membangun Kabupaten Belitung yang lebih baik tentunya di masa 5 tahun yang akan datang. Baiklah hadirin dan pemirsa, untuk memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Febriandi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita bermunajat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesuksesan dan kelancaran acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Doa akan saya pandu dengan tata cara agama Islam. Bagi pemeluk agama lain, mohon sekiranya dapat menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami dalam acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar, membawa barokah dan manfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini, yang merupakan amanah-Mu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, jauhkan kami dari rasa dendam, permusuhan, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan dan kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang jujur, adil dan amanah, pemimpin yang mengayomi masyarakatnya dengan kasih sayang, pemimpin yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan, jadikan pemimpin atas kami karena dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Bantulah mereka menunaikan tugasnya ya Allah. Jadikanlah mereka, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang merusak dan dekatkanlah orang-orang baik kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami, kaum muslim sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana wa tarhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, demikianlah pembacaan doa kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah hadirin dan pemirsa, acara akan kita lanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung. Kepada Bapak Sony Kurniawan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018, yaitu pasangan calon nomor 1, kemudian pasangan calon nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 yang alhamdulillah pagi hari ini hadir. Yang kami banggakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang alhamdulillah hadir, Bapak PJS Bupati yang diwakili oleh Asisten 1 Pak Amir Ganda, kemudian Bapak Kapolres Belitung, Bapak Danlanu, Bapak Dan Ramil, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta sekretariat, anggota Panwaslu Kabupaten Belitung, kemudian juga dihadiri oleh anggota Panwaslu dari Pangkal Pinang dan Belitung Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian yang kami banggakan seluruh pendukung pada debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesempatan yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Sehingga dalam rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018, hari ini KPU Kabupaten Belitung menyajikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Bersamaan dengan pelaksanaan tahapan kampanye yang saat ini juga masih berjalan,
KPU Kabupaten Belitung juga sudah mempersiapkan dalam hal kelengkapan pelaksanaan sehingga pelaksanaan tanggal 27 nanti itu dapat terlaksanakan dengan baik. Dari penetapan DPT yang sudah kita tetapkan, kemudian persiapan pembentukan KPPS sampai dalam beberapa hari ke depan, KPU Kabupaten Belitung sudah akan mempersiapkan logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2019. Bapak Ibu hadirin, undangan acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Pada debat publik kali ini, kita tidak akan menempatkan bahwa pelaksanaannya hanya satu kali. Dan ini menjadi momen bagi pasangan calon terutama untuk menyampaikan, kemudian melakukan penajaman visi dan misi dan program yang pada akhirnya memberikan satu edukasi pendidikan politik dari seluruh rangkaian kampanye yang dilaksanakan pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Semoga acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 yang kali ini kita laksanakan benar-benar mendapatkan nilai dan penilaian dari masyarakat untuk menentukan nantinya sebagian apakah pilihannya di tanggal 27 tahun 2018. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 dengan ini dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, tibalah kita pada acara inti debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018 yang akan dipandu oleh moderator Dr. Kandidat Muhammad Adha Al-Qodri SAMA. Ya, pemirsa dan hadirin, Dr. Kandidat Muhammad Adha Al-Qodri SOS MA lahir di Beruas pada tanggal 17 Juli 1988. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Bangka Belitung, program studi sosiologi, dilanjutkan dengan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, dan tidak hanya itu, beliau juga saat ini masih menempuh program doktor di Universitas Padjadjaran Bandung dan aktif menjadi tutor di UPBJJ UT Pangkal Pinang serta dosen luar biasa di Akper Pangkal Pinang. Beliau juga dipercaya menjadi moderator debat publik kedua pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan pemateri pada acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan rapat dengar pendapat bersama anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung. Inilah kita sambut bersama moderator debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Dr. Kandidat Muhammad Adha Al-Qodri SOS MA. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Tanjung Tinggi, janganlah lupa singgah di Gantung. Selamat datang di negeri Laskar Pelangi. Mari kita mulai debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Selamat datang di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya moderator debat kali ini diberi mandat oleh KPU Kabupaten Belitung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bertugas menyampaikan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus kepada masing-masing pasangan calon. Dan untuk tim perumus pada debat kali ini, saya perkenalkan satu persatu, mohon untuk kesediaannya berdiri. Pertama, Dr. Dwi Haryadi, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Yang kedua, Idil Akbar, SIP, MIP, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Dan yang ketiga, Irwandi SOS, SE, MAG,
dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Moderator juga bertugas memandu supaya konten debat tetap pada koridor tema, dan untuk tema debat publik kita kali ini, bangun Belitung lebih baik melalui peningkatan sumber daya manusia, percepatan ekonomi hijau, serta pemerataan pembangunan berbasis kearifan lokal. Debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung kali ini juga tentunya diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Belitung bekerjasama dengan TVRI Bangka Belitung dan Radio BFM 104,6 Belitung yang terikat kode etik. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita simak profil singkat dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023 berikut ini. Pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Haji Aswardi Ashar SEMSI dan Dr. Andes Haji Erwandi Arani. Insinyur Haji Aswardi Ashar SEMSI sebagai calon Bupati Belitung lahir di Tanjung Pandan 24 Maret 1961. Pendidikan terakhir, Magister Sains Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sedangkan Dr. Andes Haji Erwandi Arani sebagai calon Wakil Bupati Belitung lahir di Belitung 13 Oktober 1959. Pendidikan terakhir, Sarjana Pendidikan di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Pasangan calon nomor urut 2, Heliana SH dan Junaidi Rahman. Heliana SH sebagai calon Bupati Belitung lahir di Tanjung Pandan 26 Juli 1977. Pendidikan terakhir sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Az-Zahra Jakarta. Sedangkan Junaidi Rahman sebagai calon Wakil Bupati Belitung lahir di Cerucuk 2 Februari 1973. Pendidikan terakhir SLTA Paket C Tanjung Pandan Belitung. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan calon nomor urut 3, Haji Andi Saparudin Lana SH dan Zulfriandi Afan SE. Haji Andi Saparudin Lana SH sebagai calon Bupati Belitung lahir di Tanjung Pandan 14 Juni 1964. Pendidikan terakhir, sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Zulfriandi Afan SE sebagai calon Wakil Bupati Belitung lahir di Tanjung Pandan 27 Agustus 1975. Pendidikan terakhir, sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat. Pasangan calon nomor urut 4, Haji Sahani Saleh SOS dan Isyak Nairobi SSN. Haji Sahani Saleh SOS sebagai calon Bupati Belitung lahir di Damar 7 November 1958. Pendidikan terakhir, sarjana ilmu sosial di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jakarta. Sedangkan Isyak Nairobi SSN sebagai calon Wakil Bupati Belitung lahir di Tanjung Pandan 31 Mei 1978. Pendidikan terakhir, sarjana seni di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanegara. Pasangan calon ini diusung oleh Partai Nasional Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Baik,
kita undang masing-masing pasangan calon untuk hadir di hadapan kita semua. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Haji Azwardi Azhar SEMSI dan Dr. Andes Haji Erwandi Arani. Baik, kita sambut pasangan calon nomor urut 2, Heliana SH dan Junaidi Rahman. Berikutnya kita sambut pasangan calon nomor urut 3, Haji Andi Safarudin Lana SH dan Zulpriandi Afan SE. Kita sambut pasangan calon nomor urut 4, Haji Sani Saleh Esos dan Ishak Mairobi SSN. Baik, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan tata tertib untuk acara debat kita kali ini. Pertama, untuk para pasangan calon, mohon disimak Bapak Ibu. 1, masing-masing pasangan calon dilarang menyela pasangan calon lain yang sedang bicara. Kedua, masing-masing pasangan calon dilarang menyinggung isu suku, agama, ras, dan golongan atau sara. Ketiga, masing-masing pasangan calon dilarang menyerang sisi personal atau pribadi pasangan calon lain ketika menyampaikan jawaban, pendapat, maupun tanggapan. Keempat, masing-masing pasangan calon dapat saling bergantian menjawab selama alokasi waktu masih tersedia. Kelima, moderator dapat memotong, mengingatkan, mengarahkan, dan menghentikan pembicaraan jika dianggap melenceng dari substansi utama. Dan yang keenam, moderator menghentikan pembicaraan jika waktu yang tersedia telah habis dan atau dalam hal waktu masih tersedia namun pasangan calon sudah menyatakan cukup. Dapat dimengerti Bapak Ibu? Baik, berikutnya saya akan bacakan tata tertib untuk para pendukung pasangan calon. Hal ini penting untuk menjaga agar acara debat ini berjalan dengan suasana yang kondusif. Setuju semuanya? Baik, pertama, moderator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya acara debat. Kedua, para pendukung dan simpatisan salah satu pasangan calon dilarang mengganggu pasangan calon lain yang sedang berbicara atau mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, para pendukung dan simpatisan serta hadirin dilarang mengeluarkan suara gaduh, mengejek, bersuara, dan atau melakukan interupsi selama acara berlangsung. Dan keempat, moderator dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan jalannya situasi acara debat, termasuk meminta para pendukung, simpatisan, dan hadirin yang dianggap mengganggu untuk meninggalkan ruangan. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki segmen pertama, kita akan terlebih dahulu mendengarkan yel-yel dari masa simpatisan dan pendukung masing-masing pasangan calon. Yang pertama, yel-yel dari paslon nomor urut 1. Silakan. Siapa yang berani harus menang. Siapa yang berani harus menang. Mari kita semua pilih pasang berani. Siapa yang berani harus menang. Berani, berani, berani. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya, yel-yel dari paslon nomor urut 2. Silakan. Pemimpin baru Heliana Junaidi Rahman, pilihan kita semua. Yuk kita pilih nomor 2. Nomor 2 pemimpin baru Heliana Junaidi Rahman, pilihan kita semua. Hijrah, hijrah, menang. Allahu Akbar.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Berikutnya yel-yel dari paslon nomor urut 3. Silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya, yel-yel dari paslon nomor urut 4. Silakan. 4 mulai. Yuk sama-sama kita pilih nomor 4. Yuk sama-sama kita coblos nomor 4. Kita kumpul suara untuk nomor 4. Nomorlah 4. Yuk sama-sama bangun Belitung tercinta. Pulau Belitung kita jaga sama-sama. Tadahkan tangan bersama kita berdua. Pada yang kuasa bersama. Bersama 4 menang. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen 1, yakni penyampaian visi, misi, dan program oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023. Sebelum kita memasuki segmen 1 ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada segmen 1 ini, masing-masing paslon akan menyampaikan visi, misi, dan program sebagai calon Bupati Belitung. Waktu yang diberikan pada masing-masing paslon adalah 1 menit 30 detik. Kesempatan pertama diberikan pada paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk memaparkan 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan calon nomor 2, 3, dan 4. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati para pendukung semua calon. Dan yang tidak lupa adalah kepada para komisioner KPU. Hari ini kami pasangan nomor 1, pasangan berani, diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi kami di depan publik, walaupun ini terbatas waktu dan publiknya. Tetapi inilah kesempatan kami untuk meyakinkan masyarakat bahwa pasangan berani siap untuk memimpin Belitung di tahun 2018 sampai 2024. Mohon para pendukung untuk diam. Belitung merupakan rahmatan lil alamin, sudah diberi karunia Tuhan alam yang indah, semua sumber daya alam yang bagus, maka harus dikelola dengan baik oleh masyarakat Belitung. Untuk itulah pasangan berani dalam hal ini bila terpilih kami memiliki visi sebagai berikut: membangun Belitung baru yang kreatif, inovatif, modern, dan bermartabat, serta
fokus pada pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat sejahtera dengan kepemimpinan yang amanah, bersih, Baik, dan terima profesional. kasih Bapak, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya pemaparan dari paslon nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan nomor 1, pasangan nomor 3, dan pasangan nomor 4, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Visi dari paslon nomor urut 2 adalah mewujudkan Belitung menjadi daerah wisata yang unggul dan memajukan ekonomi kreatif untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, berkarakter, berkeadilan, dan sejahtera. Misi kita adalah 1, membuat suatu perencanaan yang matang, terintegrasi, membangun infrastruktur, pengendalian tata ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan. 2, menciptakan SDM yang handal, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keagamaan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3, mengembangkan perekonomian yang unggul dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan ekonomi kreatif, kesempatan berusaha, penguatan sektor jasa, perikanan, kelautan, dan pertanian, serta perkebunan. 4, membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian, peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat potensi ekonomi rumah tangga. Dilanjutkan Bapak. Baik, cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 2. Para audiens, mohon untuk diam. Sebelum moderator meminta untuk tepuk tangan, tidak boleh tepuk tangan, ya, untuk menjaga agar suasana debat ini kondusif. Selanjutnya, pemaparan dari paslon nomor urut 3, waktu sama 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para paslon, hadirin sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan visi misi saya secara singkat. Dalam upaya mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial, maka dirumuskan kata kunci sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang memiliki dimensi 1, kesejahteraan ekonomi yang dapat dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat, berdaya saing, dan berkesinambungan. 2, kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang antara miskin dan yang kaya, yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi kami yaitu mewujudkan Kabupaten Belitung yang berkeadilan ekonomi dan kesejahteraan berbasis kerakyatan. Dengan mencakup 1, berkeadilan ekonomi. Seluruh sumber daya dan potensi daerah digerakkan secara cepat, sinergis, dan strategis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Belitung dalam membangun ekonomi keberkeadilan, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi yang mampu dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. 2, kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tanpa mengabaikan pengetahuan kearifan lokal masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut yaitu membangun perekonomian dengan bertumpu pada ekonomi kerakyat, yakni pertanian, perikanan, dan pariwisata serta UKM. Bapak. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya pemaparan dari paslon nomor urut 4, waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Batang teruntum dari Belantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali 4 sama dengan 16. Nomor urut 4 calon yang paling cerdas. Mohon untuk diam, para pendukung. Ibarat membangun sebuah rumah, 5 tahun periode pertama kepemimpinan saya digunakan untuk membangun pondasi bangun yang kokoh. Dalam hal ini adalah infrastruktur. Bagi mereka yang paham, pasti mereka akan berkata, nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan. Saya rasa untuk visi misi selanjutnya saya persilakan wakil saya ini. Terima kasih Saudara Bupati. Mohon untuk diam. Di program terbaru kami telah menginovasi banyak program baru. Tujuannya adalah sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah. Salah satunya adalah program Kartu Sehati kami. Sehati adalah sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi,
bagaimana masyarakat mengalahkan rasa takutnya untuk pergi berobat ke Jakarta atas rujukan rumah sakit umum daerah. Mereka akan ditanggung tiketnya, dijemput di bandara, dan akan diantarkan ke rumah sakit dan diurus administrasinya sampai berobat selesai. Kemudian mereka akan kembali ke daerah, dijemput pula oleh kami sebagai petugas Kartu Sati. Kemudian kami juga mempersiapkan program Kartu Sati Emas. Ini adalah program pelayanan kesehatan dan prioritas untuk warga lanjut usia. Kemudian kami ada program Ambong. Ambong ini untuk perempuan yang memberikan asupan gizi untuk balita dan ibu mengandung. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Kasih. Terima kasih paslon nomor urut 4. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen 1, penyampaian visi, misi, dan program oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Kita memasuki segmen kedua, yakni pendalaman visi, misi, dan program pasangan calon tentang permasalahan isu-isu strategis daerah. Sebelum kita memasuki segmen kedua ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen kedua. Pada segmen ini, paslon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim Perumus tentang permasalahan dan isu-isu strategis di berbagai bidang yang terjadi di Kabupaten Belitung. Masing-masing paslon akan memilih nomor amplop yang berisikan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim Perumus. Waktu yang diberikan bagi masing-masing paslon untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih nomor amplop. Silakan. Untuk memilih nomor amplop, diperlihatkan kepada pendukung nomor, baik, nomornya? Nomor 1, baik, nomor 1. Ini amplopnya, masih tersegel. Saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Mohon disimak. Berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Belitung tahun 2017, persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Belitung paling tinggi jika dibandingkan dengan 6 kabupaten atau kota lainnya, yakni 7,7%. Di atas rata-rata provinsi yang hanya 5,20%. Sementara tingkat pendapatan per kapita penduduk per bulan Kabupaten Belitung tertinggi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nanti, apa langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperbesar pendapatan masyarakat? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, dengan mengembangkan perekonomian yang adil, tangguh, sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha melalui ekonomi kreatif, penguatan sektor jasa, perikanan, kelautan, dan perhubungan serta kelautan. Kemudian membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian dan peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat, potensi ekonomi rumah tangga. Kemudian melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan pendidikan vokasi untuk mendukung pariwisata dengan berbasis pariwisata dan potensi daerah lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan melalui wadah atau forum lintas pelaku pariwisata. Kemudian kita akan melakukan membentuk forum yang akan membangun budaya dan kearifan lokal untuk mewujudkan wisata yang unggul dan betul-betul unggul, untuk kemudian menyiapkan gedung kesenian dan budaya daerah, serta memberikan penghargaan desa pariwisata, ekonomi kreatif, pelaku seni budaya, peduli lingkungan, dan olahraga. Silahkan ditambahkan. Intinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk daerah. Karena intinya adalah kami ini bukan
pasangan pencitraan, tapi pasangan ingin merubah daerah Belitung untuk ke depan. Karena apa? Mungkin di dalam ini orang meragukan kepemimpinan kami, tapi orang yang pernah duduk menjadi Presiden RI ke-5 pun memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi Wakil Bupati Belitung dan Ibu Helena menjadi Bupati Belitung. Intinya kami akan memperjuangkan hak masyarakat yang tidak mampu pemerataan sesuai dengan bersama berkeadilan berani dan kita harus berhijrah. Terima kasih. Mau menambahkan? Baik, akan saya tambahkan. Dukung mohon untuk tenang. Kita akan membangun desa pintar terintegrasi wisata dengan konsep satu desa, satu destinasi, satu desa, satu sarana seni budaya, olahraga atau kepemudaan, gerakan pagar hijau. Terima kasih Ibu, waktu habis. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Baik, cukup. Cukup, kita beralih ke paslon nomor urut 3. Untuk memilih nomor amplop. Silakan Bapak memilih nomor amplop. Tip tugas. Oke, tunjukkan Bapak nomor berapa yang terpilih? Nomor 3. Baik. Pertanyaan nomor 3 akan saya bacakan. Mohon disimak Bapak. Pemerintah Kabupaten Belitung terakhir meraih predikat WTP dari BPK tahun 2013, selanjutnya hanya sebatas WDP. Kemudian terkait penilaian pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman tahun 2016 dan 2017 masih masuk zona kuning atau kepatuhan sedang. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan inovasi Anda untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan good governance dan clean government? Waktu untuk menjawab sama 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, mengenai masalah WTP ini, dulu kita yang pernah dapat WTP, terakhir kita sudah tidak dapat lagi. Karena apa? Karena banyaknya aset-aset daerah yang tidak jelas terdaftar, banyak ada di mana-mana, dan pemerintah tidak punya kemauan untuk melakukan penghapusan secara periodik selama 5 tahun. Inilah sebenarnya yang membebani sehingga pemerintah sekarang ini tidak pernah dapat WTP. Ya. Pendukung mohon tenang, silakan Bapak lanjutkan. Pendukung harap tenang. Ya. Kami memang salah satu program kami adalah pelayanan masyarakat. Semuanya harus serba cepat, tidak ada istilah nanti adalah pegawai-pegawai kita, para PNS kita tidak ingin dibayar mau baru kerja. Kita inginnya mereka kerja secara profesional tanpa ada bayaran. Ya, ketika orang akan berinvestasi di Belitung, kita ingin mempermudah, mempercepat segala perizinannya kita bantu. Yang penting mereka yang melakukan investasi di Belitung ini adalah mampu memberikan pekerjaan kepada rakyat kita yang sekarang ini sudah banyak yang nganggur. Jadi itu salah satu keinginan kita supaya di dalam pelayanan pemerintah saat ini semua harus serba cepat dan melindungi rakyat kita dari banyaknya pengangguran sehingga tidak lagi ada orang miskin di Belitung ini. Kita nomor 1 termiskin di Bangka Belitung. Ini aneh. Tahun 2014 setelah saya jadi ketua DPR, tingkat kemiskinan Belitung hanya 4,35%. Sekarang hampir naik 100%. Apakah ini pemerintah yang berhasil atau gagal? Tinggal saudara-saudara yang menilai. Terima kasih. Mau ditambahkan? Waktu masih ada, silakan. Yang paling penting untuk peningkatan profesionalitas pelayanan adalah bagaimana fungsi kontrol dari tingkat kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk mengontrol seluruh kebijakan-kebijakan Bupati dan seluruh aturan-aturan yang berlaku bisa berjalan dengan efektif. Terima kasih. Baik, masih ada 5 detik. Mau menambahkan? Cukup? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 3. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Cukup, berikutnya kita ke paslon nomor urut 4 untuk memilih nomor amplop. Silakan. Nomor 4. Baik. Para pendukung, mohon untuk tenang. Mohon untuk tenang. Saya akan bacakan pertanyaannya. Mohon disimak, Bapak. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu di bawah 5%. Artinya, di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nanti, langkah-langkah strategis apa saja yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung?
Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Langkah-langkah pertama selama ini kita lakukan bagaimana meningkatkan hasil produksi rakyat, seperti saat sekarang kita lakukan ikan dulu harga 25.000, cumi sekarang menjadi 80.000, untuk ekspor semua. Itu yang sudah kita lakukan berjalan sekarang. Berkenaan dengan hal masalah kemiskinan, tolong diberitahu dalam hal peningkatan ekonomi, angka PDRB kita paling tertinggi sedunia, Rp6.610, dibandingkan yang daerah lain hanya Rp345. Jadi orang miskin di Belitung minimal dia punya motor di rumahnya. Jadi hebat orang miskin di Belitung nih. Ini salah satu kemajuan daerah kita. Jadi peningkatan ekonomi adalah dari mohon tenang. Para pendukung mohon tenang. Kita sudah. Jadi ini salah satu peningkatan kejahteraan yang kita lakukan selama ini. Silakan Pak Wakil, ayo tambahan. Periode pertama Pak Sanem adalah membangun infrastruktur. Seperti membangun rumah itu membangun fondasi rumah. Kita tidak mungkin membangun atap dan mengisi perabotnya di periode pertama. Karena keterbatasan anggaran. Kita harus mengutamakan skala prioritas mana yang penting. Karena itu kita mengutamakan infrastruktur. Periode kedua, kita menyusun program-program yang inovatif untuk membantu masyarakat kita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dijelaskan Pak Sanem adalah langkah-langkah inovatif kita di periode kedua ini untuk membantu masyarakat keluar dari krisis yang sekarang dihadapi karena pengaruh krisis global dan nasional, bukan karena akibat dari krisis lokal juga. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke laut mancing kerisi, dapat banyak idang bebuka. Idang apalah sekedar visi misi kalau cuman idang bebula. Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik, pendukung mohon untuk tenang. Masih ada 20 detik, mau menambahkan atau cukup? Cukup, tidak usah banyak-banyak menambahkan. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 4. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 4. Cukup. Kita ke paslon nomor urut 1. Yang tersedia adalah nomor 2. Saya akan bacakan. Mohon disimak, Bapak. Data BPS tahun 2017 mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Belitung adalah sebesar 4,46%. Untuk penyerapan tenaga kerja sendiri hingga tahun 2017 relatif tidak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran bahkan mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 2,64%. Ini menunjukkan belum terbukanya peluang kerja yang besar bagi masyarakat, khususnya sektor perdagangan umum, jasa, perhotelan, dan restoran yang mendukung pengembangan sektor pariwisata. Pertanyaannya, apa kebijakan strategis Anda dalam 100 hari kerja untuk mengatasi persoalan ini? Waktu sama, 2 menit, dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Inilah salah satu isu krusial di Belitung ini. Sudah sejak 5 tahun terakhir ini, kesempatan kerja bagi masyarakat Belitung itu tertutup seakan-akan. Walaupun ada di beberapa tempat di potensi wisata kita melakukan pembangunan yang cukup baik. Salah satu contoh yang paling krusial adalah baru-baru ini ada peluang kerja yang cukup baik untuk diisi oleh masyarakat Belitung. Tetapi kesempatan itu hanya tidak lebih adalah 20% dari kebutuhan tenaga kerja ini. Yang kedua, tidak adanya kreativitas dan inovasi dari pemerintah yang sebelumnya untuk membangun pariwisata secara terintegrasi. Terbukti ini adalah dari 14 tahun yang silam, Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang tidak berkembang sama sekali. Untuk itulah peluang tenaga kerja untuk masyarakat Belitung menjadi mengecil dan kemungkinan tertutup untuk itu. Ke depan kami akan membuat program yang lebih kreatif, yaitu meminta kepada semua pihak yang membangun di Belitung untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat Belitung minimal 60%. Diskresi itu harus saya ambil demi menyelamatkan Belitung, jangan menjadi penonton di daerahnya sendiri. Yang kedua, di beberapa daerah potensi wisata, saya minta segera melakukan pembangunan. Apabila tidak, maka akan saya terapkan dengan sistem ruang terbuka untuk ekonomi rakyat setempat. Demikian. Silakan ditambah oleh Pak Wakil. Program 100 hari kami yang jelas, kami akan memanggil sebuah investor yang berinvestasi di Belitung untuk minta ketegasan mereka agar berpihak kepada masyarakat.
Karena kenyataan bahwa tenaga kerja yang diserap oleh investasi tidak lebih dari 20%. Terima kasih. Baik, cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, silakan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah segmen kedua, yakni pendalaman visi, misi, dan program pasangan calon tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Kita memasuki segmen 3 sesi 1, yakni saling debat antar pasangan calon. Sebelum kita memasuki segmen ketiga sesi 1 ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Masih dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018-2023. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen 3 sesi 1. Pada sesi 1, antar paslon akan saling bertanya dan juga menanggapi. Paslon akan bertanya lalu dijawab oleh paslon lain, kemudian ditanggapi oleh paslon yang bertanya, dan terakhir ditanggapi kembali oleh paslon lain. Waktu bagi paslon untuk bertanya adalah 30 detik, kemudian akan dijawab paslon lain yang diberi pertanyaan selama 1 menit. Setelah itu akan ditanggapi selama 1 menit oleh paslon yang bertanya, dan ditanggapi kembali oleh paslon selama 30 detik. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon nomor urut 3 yang akan bertanya pada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya sering dengar-dengar program yang dilakukan oleh paslon nomor 1. Oleh karena itu saya ingin bertanya, bagaimana paslon nomor 1 ini mensiasati program-program pertambangan yang Bapak sebut re-engineering itu, sehubungan dengan sektor pertambangan ini sudah menjadi kewenangan atau domain pemerintah provinsi. Yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa kami tidak setuju tambang laut. Apakah kita sepakat untuk itu? Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1 menjawab, waktu menjawab 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Pendukung, harap tenang. Saya akan jawab dulu yang nomor 2. Tambang laut, kalau kami terpilih, tidak ada kompromi, tidak akan kami izinkan beroperasi di perairan Kabupaten Belitung ini. 1 ya Pak. Mohon tenang. Yang kedua, berkaitan re-engineering mengenai pertambangan. Saya sangat miris berkaitan dengan pertambangan ini. Saya minta pada saat nanti saya akan lakukan verifikasi dan juga soal perizinan. Memang benar itu dikeluarkan oleh Pemda Provinsi, tetapi yang memiliki wilayah adalah kabupaten. Untuk itulah Bupati punya hak untuk melakukan verifikasi mengenai pertambangan. Apakah pertambangan tersebut merusak kepada lingkungan? Apakah pertambangan itu sudah menepati apa yang diberikan izin oleh Pemda Provinsi? Bila tidak, maka kami akan lakukan dengan law enforcement, melakukan baik, cukup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Paslon nomor urut 3 menanggapi, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, saya terima kasih dengan apa menjadi jawaban paslon nomor 1 bahwa kami sepakat. Tidak ada kata bahwa tambang laut bisa masuk ke Belitung. Kita sepakat Pak ya? Sepakat. Terima kasih Pak nomor 1. Oleh karena itu, kalaupun nanti keluar izin, karena itu bukan domain kita, kita inginkan supaya izin itu tidak bisa bergerak. Izin itu mereka tidak bisa melakukan penambangan Belitung bekerja sama dengan rakyat Belitung. Oleh karena itu saya sangat terima kasih bahwa kami punya komitmen. Mudah-mudahan calon-calon lain juga punya komitmen dengan kami bahwa kami tidak setuju tambang laut karena sangat bertentangan dengan yang lain. Bertentangan dengan pariwisata, bertentangan dengan perikanan yang jelas-jelas menjadi unggulan Belitung yang kita sebut-sebutkan dari dahulu sejak tahun 2004.
Terima kasih. Masih ada waktu? Mau menambahkan? Penekanan persoalan re-engineering, Pak. Dari mana Bapak menyampaikan akan peningkatan kuota, kemudian peningkatan nilai dalam ekspor. Baik, terima kasih. Cukup, Bapak. Paslon nomor 1 menanggapi waktu 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Ya, saya ingin menanggapi soal re-engineering. Dia maksud adalah saat ini potensi sumber daya alam yang dikeruk dari bumi Belitung ini sangat besar. Tetapi pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi kerusakan akibat itu. Itulah yang kita katakan re-engineering. Kita akan tata kembali. Kalaupun tambang darat harus dilakukan, maka di tempat yang tidak akan merusak lingkungan dan menyusahkan masyarakat kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 4 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Menurut Bu Heliana, Universitas Headquarters UHC ini ya, penting tidak untuk Kabupaten Belitung. Dan kemudian apa keuntungannya? Bisa diulangi, Pak, maaf. Menurut Ibu, pendukung harap tenang. Menurut Ibu, harap tenang. Universitas Headquarters atau UHC. Nah, penting tidak untuk. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis. Waktu habis. Paslon pendukung, mohon tenang. Waktu habis. Paslon nomor urut 2, silahkan menjawab. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 4 atas pertanyaannya. Menurut saya, apapun urusannya dengan pendidikan itu semuanya penting, Pak. Terutama pendidikan yang memang dari S1, S2 dan selanjutnya tidak pernah ada di kita. Kemudian masalah pendidikan kejuruan juga kita rasakan sangat penting, apalagi kita mengunggulkan pariwisata kami dari pasangan nomor urut 2, kemudian potensi daerah yang lainnya. Bisa ditambahkan, Pak? Silakan. Kaitan masalah pendidikan, maaf suara kita agak serak-serak. Kaitkan masalah pendidikan, kita akan memperjuangkan baik itu yang putus sekolah dari yang tidak tamat sekolah dasar, kita akan perjuang ambil paket A, yang tidak tamat SMP kita akan perjuang paket B, yang tidak tamat paket C kita akan perjuang. Bila pusat paket UT itu program pemerintah pusat. Yang kita perjuangkan, tidak ada istilahnya tidak orang masyarakat Belitung tidak sekolah untuk ke depan. Yang saya sampaikan juga suara saya ini agak serak. Hadirin pendukung kami sudah ada kejuruan di Belitung, ada POKSI. POKSI artinya kejurusan. Baik, waktu habis Bapak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bapak. Paslon nomor urut 4 silakan menanggapi. Iya, waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Universal Health Coverage itu tidak bicara pendidikan sama sekali. Universal Health Coverage bicara soal kesehatan. Ini kaitannya dengan BPJS Kesehatan yang merupakan tanggungan pemerintah yaitu PBI. Universal Health Coverage adalah bagaimana pemerintah menjaminkan anggarannya untuk bidang kesehatan. Di Belitung ini sudah 95% penduduk Belitung di cover oleh BPJS PBI. Jadi baru hanya 5% saja yang belum tersentuh oleh BPJS PBI. Ini penting. Kalau orang tidak punya asuransi kesehatan, dia akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggungan pemerintah. Misalnya dia punya penghasilan 2 juta, dia pergi ke dokter karena sakit. Dia akan mengeluarkan uang lebih ekstra. Itulah yang menyebabkan orang menjadi lebih miskin sebenarnya. Karena itulah pembangunan kami di fondasi periode pertama adalah membangun Human Development Index. Indeks pembangunan manusia yang mencakup pendidikan dan kesehatan. Jadi jawaban Bu Heliana tidak ada kaitannya tadi. Terima kasih. Baik, cukup. Mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2 menanggapi kembali waktu 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya kurang begitu mendengarnya. Pasangan nomor 4. Baik, kalau kita bicara BPJS tentunya kita akan banyak persoalan. Kita banyak turun ke masyarakat bahwa persoalan BPJS itu adalah persoalan yang hampir seluruh masyarakat merasakan itu sangat lemah. Bagaimana kita dalam pelayanan BPJS kita masih dipersulitkan oleh persoalan ambulan harus bayar, kemudian rumah singgah yang tidak ada.